Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Solis dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai kurva Lorenz dan indeks Gini. Kenalan yuk sama anggota kelompok 5. Ada siapa aja ya? Karena tak kenal maka tak sayang. Ria Adiningsih, Nafisya Rizka Rahmanita, Bella Amanda Putri, Muhammad Biora Fliansa, Vansia Snetu, Emali Akbar. Apa sih kurva Lorenz itu? Kurva Lorenz adalah kurva yang dikembangkan oleh ekonom Amerika yaitu McLaren pada tahun 1905. Kurva Lorenz adalah presentasi grafis sebuah ketimpaan kekayaan atau sebuah ketimpaan pendapatan di suatu negara. Grafik tersebut mempartisi persentil populasi sumbu horizontal menurut kekayaan atau pendapatan dan juga mempartisi pendapatan kumulatif atau pendapatan pada sumbu vertikal. Sehingga nilai X 45 dan juga nilai Y 14,2 berarti 45% terendah dari penduduk menguasai 14,2% dari total kekayaan pendapatan atau dalam praktiknya. Kurva Lorenz umumnya merupakan fungsi matematis yang diperkirakan dari rangkaian pengamatan pendapatan yang tidak lengkap. Untuk lebih memahami lagi, yuk kita bahas bagaimana cara membaca kurva Lorenz. Kita sudah sama-sama mendengarkan nih pengertian dari kurva Lorenz. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana sih membaca kurva Lorenz. Jadi cara membaca kurva Lorenz adalah dengan cara melihat garis diagonalnya. Garis diagonal itu yang mana sih? Garis miring berada di tengah. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal, maka semakin tidak merata distribusi pendapatan di negara tersebut. Seperti contoh yang ada pada gambar tersebut. Ada negara A dan negara B. Di negara A, kurva Lorenz mendekati dengan garis diagonal, sedangkan di negara B, kurva Lorenz menjauhi dari diagonal. Itu artinya kedistribusian pendapatan di negara A distribusi secara merata, sedangkan distribusi di negara B, pendistribusian pendapatan negaranya tidak merata. Nah, seperti itulah cara membaca kurva Lorenz. Pengertian kurva Lorenz sering bersamaan dengan garis lurus diagonal dengan kemiringan satu mewakili ekualitas sempurna dalam distribusi pendapatan. Kurva Lorenz terletak di bawah garis tersebut dengan menunjukkan distribusi yang diperkirakan. Area di antara garis lurus dan garis lengkung yang dinyatakan sebagai rasio area di bawah garis lurus adalah koefisien Gini mengukuran skalar pertidaksamaan. Kurva Lorenz umumnya dimulai dengan pengukuran empiris distribusi pendapatan pada seluruh populasi yang berdasarkan data seperti running pajak yang melaporkan pendapatan untuk mayoritas populasi. Kemiringan satu yaitu mempresentasikan kesetaraan menyeluruhkan atau distribusi kekayaan. Pada bagian bawah terdapat kurva Lorenz yang menunjukkan distribusi semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal. Distribusi kekayaan dapat disebut semakin tidak merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz dekat dengan garis diagonal, distribusi kekayaan dapat disebut semakin merata. Koefisien Gini atau disebut juga indeks Gini yaitu mengukur distribusi pendapatan pada seluruh populasi. Koefisien Gini dikembangkan oleh seorang ahli sintetis Italia Corrado Gini pada tahun 1912. Indeks ini sering berfungsi sebagai alat ukur sebuah ketidaksetaraan ekonomi, mengukur distribusi pendapatan atau bisa juga mengukur suatu distribusi kekayaan di antara suatu populasi. Koefisiensi berkisar dari 0 atau 0% sampai 1 atau 100%. Angka 0 mewakili kesetaraan sempurna atau 1 mewakili ketidaksetaraan yang sempurna. Nilai di atas 1 secara teori memungkinkan ada karena pendapatan atau kekayaan negatif. Sekian presentasi dari kami serta penjelasan yang kami berikan kepada teman-teman dan Bu Sulistiarti. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi hari-hari berikutnya. Karena tidak ada ilmu yang sia-sia ataupun tidak bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.